Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Syekh Yogi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi Karin? Alhamdulillah sehat. Oke. Ngapain nih sebenarnya sore-sore ngobrol? Ini ada pertanyaan. Oke. Apa sih ekonomi syariah itu? Apa itu ekonomi syariah? Oke, Gus. Emang sekarang kan atau udah dari tahun 90-an ya, itu mulai kencang muncul konsep tentang ekonomi syariah ya. Itu dimulai di Indonesia itu sejak adanya didirikannya Bank Muamalah. Ya. Prinsip dasarnya ekonomi syariah atau kalau di luar negeri mereka nggak ngomong ekonomi syariah, mereka ngomong Islamic economy, ekonomi Islam. Gitu. Artinya satu hal, suatu kegiatan ekonomi yang berbasis prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah. Didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah. Sampai seberapa ketatnya atau kemudian sampai seberapa longgarnya itu tergantung dari masing-masing negara atau komunitasnya. Ya, jadi prinsip dasarnya ialah semaksimal mungkin dia itu mendasarkan kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan syariat Islam tentunya ya, yang ada di Quran dan ada di hadis. Itu prinsip dasarnya. Ya, nggak berarti bahwa itu hanya berlaku pada umat Islam. Ya, manakala umat-umat lain, manakala merasa cocok, itu juga bisa mengadopsinya. Karena sesungguhnya ekonomi syariah atau ekonomi yang berbasis syariah itu mengacu pada nilai-nilai yang sifatnya universal. Itu prinsipnya. Namanya yang universal itu artinya pada dasarnya setiap manusia atau setiap orang bisa menerapkannya. Gitu. Ya, jadi bedakan itu dengan kemudian seseorang menjadi beragama. Jadi ini prinsip ekonomi, ini prinsip kegiatan ekonomi. Gitu. Ekonomi itu kan isinya pertukarannya. Permintaan, penawaran, pertukaran, distribusi, yaitu ekonomi. Semuanya itu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, itu namanya ekonomi syariah. Siapa yang mensahkan atau kemudian siapa yang menyebutkan bahwa ini syariah apa enggak, tentu ada otoritas yang berwenang. Ya, di Indonesia mungkin ada di bank itu ada dewan syariahnya, ada majelis syariahnya, kayak gitu. Dia menetapkan bahwa oh ini transaksi syariah, ini transaksi nggak syariah. Gitu kira-kira. Ya. Jadi kira-kira seperti itu prinsipnya. Untuk KPR syariah sama konvensional bedanya apa ya? Nah, ini langsung prakteknya ya. Iya. Sesungguhnya ya ada beberapa hal umum. Tapi dalam Islam itu ada hal dasar. Dalam syariah, ya, yaitu bahwa transaksi itu ada yang namanya bagi hasil, ada yang namanya jual beli. Jadi pada dasarnya pinjaman itu pada dasarnya nggak ada. Karena itu di Indonesia itu sebenarnya yang namanya KPR syariah misalkan, itu sebenarnya jual beli. Itu konsepnya ialah bank membeli dulu dari real estate dan bank menjual kepada nasabah dengan nilai yang telah disepakati. Nah, ini prinsip dasarnya ya. Transaksi syariah selalu berdasarkan kesepakatan. Basis transaksi syariah adalah keadilan dan fairness, ya, fair bagi para pihak. Fair itu nggak berarti 50-50, tapi kemudian masing-masing pihak sepakat dengan aturan itu. Jadi bank membeli dari real estate, bank menjual kepada nasabah dengan margin tertentu, bukan riba. Ya, dalam Islam atau dalam syariah, riba itu artinya kelebihan, dan itu diharamkan. Ya, misalkan minjam 10, ntar gue pulangin jadi 11 deh, yang Rp1 tuh haram karena riba. Minjam 10, bayarnya 10. Karena itu, misalkan kemudian beli rumah nih, KPR nih, ya, bank itu belilah kepada kepada real estate, katakan Rp100. Bank menjual kepada Yogi, ya, hey Pak Yogi, Bapak mau beli rumah itu ya? Iya.
yuk sepakat ya harganya 100, kemudian saya kan pedagang perlu untung dong. Untungnya marginnya Rp10, jadi saya jual 110 ke antum. Ya, terus kemudian antum bisa nyicil 15 tahun. Oke. Gitu. Ya, itu namanya syariah. Oke. Nah, kalau konvensional kayak apa? Konvensional pakai bunga, minjem, ada konsep minjem. Oke. Dan itu bukan bank beli dulu, kagak. Ya, dalam hal itu ialah Anda beli rumahnya real estate, ya, pada dasarnya Anda beli langsung melalui uang pinjaman bank. Ya, bilang gini, "Hey, saya minjem Rp100 ya." Oke, Rp100 itu selama 15 tahun, bunga per tahun katakan 7% ya. Itu nanti dihitung sama bank, jadi ada angsurannya. Ya, angsurannya itu di dalamnya ada unsur pokok dan unsur bunga. Itu prinsipnya. Nah, terus gimana bedanya? Kalau yang satu, marginnya itu selama 15 tahun itu dibagi rata. Kalau yang syariah. Kalau yang ini bunganya dihitung tahunan dan boleh jadi berubah. Tahun depan bunganya naik. Oke, artinya angsurannya beda lagi. Tahun depan bunganya turun. Angsurannya beda lagi. Gitu. Nah, kalau di syariah ya, itu tetap dia angsurnya bayarnya. Karena itu bukan bunga, tapi itu margin. Adanya margin itu kalau ada jual beli. Oke, ingat konsepnya ialah kalau di ekonomi syariah itu ialah bagi hasil dan jual beli. Dalam konsep KPR dalam syariah itu jual beli. Kalau dalam konsep konvensionalnya kredit alias utang. Itu kira-kira. Oke. Ya, jadi penjelasan ya, lebih clear ya. Nah, kalau kayak gitu nih Bang Roy, apa aja sih kendala dalam menerapkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam? Kendalanya tuh apa aja? Ya. Ini emang lucu dan ini emang agak-agak sesuatu hal yang harus diperjuangkan ya. Karena mayoritas di kita itu Muslim di Indonesia. Namun entah kenapa transaksi syariah itu masih sedikit. Ya, bahkan kemudian porsinya bank syariah di perbankan nasional itu baru sekitar 5-6%. Gitu. Kenapa demikian? Ya. Satu, masyarakat belum tahu, walaupun mayoritas Muslim, tapi masyarakat belum tahu ekonomi syariah itu kayak apa sih? Gitu. Yang namanya bagi hasil kayak apa sih? Apa sih bedanya sama margin? Itu belum tahu. Nah, itulah tugasnya para pemangku kepentingan ya, entah itu OJK atau perbankan atau pemerintah atau komunitas-komunitas untuk menjelaskan ekonomi syariah itu sendiri. Walaupun dalam prakteknya sebenarnya udah puluhan tahun, sebagian dari transaksi ekonomi itu udah menerapkan syariah. Contoh, misalkan kemudian di kampung itu ada istilah di Jawa namanya paron, orang yang punya sawah dengan orang yang ngerjain, ingat nggak? Ya. Yang satu ngerjain, yang satu ini sepakat. Oke, nanti kalau jadi padi dijual bagi hasil ya, lo sekian persen, gue sekian persen, kan gitu kan biasanya. Iya. Itu sebenarnya prinsipnya udah puluhan tahun dikerjain itu. Cuman mereka belum tahu bahwa actually sesungguhnya itu tuh syar'i. Oke. Nah, itu harus kasih tahu, itu syariah. Ya, dan harus dikasih pemahaman apa untungnya sih pakai syariah? Yang pasti ialah itu lebih fair. Karena apa? Syaratnya syariah itu harus transparan. Iya. Semuanya harus transparan, kejujuran, dan orang yang bermuamalah, yang berjual beli itu emang kemudian dalam kondisi layak bermuamalah, layak berjual beli, dan tidak ada aspek-aspek terselubung dalam transaksi. Masalahnya kenapa tadi? Satu yang paling penting, masalah ialah masih kurangnya sosialisasi tentang ekonomi syariah itu. Sistem syariah itu kayak apa? Gitu. Itu emang PR buat kita semuanya. Iya, betul. Gitu kan, dan dia paham kan. Jadi kita sendiri yang Muslim kadang-kadang apa sih bedanya? Betul Suka-suka nggak tahu iya. kan kayak gitu kan? Iya, betul Itu dia banget, betul. Bang Betul. Nah, kalau gitu menurut Bang Roy, apakah sistem ekonomi syariah ini dapat menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi di Indonesia? Harusnya bisa. Oke. Harusnya bisa. Ingat satu prinsip yang tadi saya katakan, ya. Kalau kita ngomong contoh nih, kita menyebut misalkan banyak orang masih polemik ya, apakah bunga bank itu riba atau bukan. Misalkan asumsinya itu riba, misalkan ya, karena bunga bank itu naik turun.
Iya. Waktu tahun 98, krisis 98 itu bunga tuh bisa sampai sekian puluh persen per tahun. Bayangin. Ya kan? Sekarang cuma 6% atau 7%. Ya. Atau ada yang 10%. Jadi dan itu naik turun, boleh jadi naik, boleh jadi turun. Dan yang kedua itu ya, ekonomi syariah seperti yang aku sebutkan tadi, itu adil. Adil itu bukan kemudian 50-50 ya. Iya. Adil itu sesuai porsinya. Misalkan, saya yang punya duit, kamu yang jalanin. Oke, kalau ada untung bagi hasil karena saya yang punya duit, saya 60% ya, kamu 40%. Manakala kedua belah pihak setuju dan dua belah pihak menganggap itu adil, maka nggak akan ada kezoliman. Oke. Dan itulah keadilan, transparansi. Ini biayanya sekian, ya. Ini pendapatannya sekian, maka untungnya sekian. Oke, kita bagi ya berdasarkan kesepakatan. Lihatin. Harusnya adil kan? Betul. Dengan cara demikian itu bisa terjadi. Nah, ada lagi satu hal. Terus tadi dia sebut tentang masalah utang. Utang itu untuk apa? Dalam konsep syariah, utang itu pada dasarnya hanya untuk kebaikan, tujuan kebaikan. Artinya apa? Misalkan kemudian seseorang itu kekurangan, ya. Kalau misalkan sakit gak ada duit, kalau nggak dipinjemin duit dia itu akan menderita dan mati misalkan, maka diminjem itu boleh. Tujuan kebaikan, qardul hasan namanya, tujuan kebaikan. Nah untuk tujuan kebaikan itu boleh pinjam. Tapi prinsipnya dalam Islam ada lagi sangat adil. Yang minjemin jangan ganas-ganas pula nagih, oke? Iya. Yang minjem nggak boleh lupa. Iya. Yang ada kita kan kadang-kadang dipinjemin terus pas ditagih ngamuk, Iya, lebih galakan yang minjem. Iya. Betul. Nah itu pada dasarnya yang meminjam nggak syar'i. Oke. Jadi prinsipnya ialah kebaikan, oke? Yang minjem nggak boleh lupa, yang meminjamkan jangan sadis-sadis amat kalau nagih. Kalau emang belum cukup ya sudah, ntar ya kalau ada duit lagi, kalau ada duit. Karena konteksnya pinjam meminjam dalam ekonomi syariah adalah untuk tujuan kebaikan. Oke. Ya, lihatin. Ya. Jadi kira-kira prinsipnya seperti itu. Ya, dengan mudah-mudahan kemudian habis itu kita tahu ya. Dan kemudian dalam keseharian kita menerapin lah pelan-pelan sebisa-bisa kita. Ya. Ada teman minjem, ketahuan benar-benar kalau itu untuk hidup atau anak sekolah gitu. Boleh gitu. Ya, atau kita minjem, jangan pura-pura lupa juga. Iya. Ya kan? Ini yang paling penting. Ya, dan apa namanya? Itu semua tergantung dari niat kita. Niatnya baik. Innamal amalu biniat. Ya, apapun juga nanti ialah untuk niatnya. Niat baik tentu hasilnya akan baik juga. Itu prinsip dasarnya. Ya, prinsip ekonomi syariah bisa banget jadi solusi untuk sosial ekonomi. Karena tadi saya bilang ada aspek kebaikan, aspek transaksional juga ada, ya, tapi transaksional yang adil. Betul. Ya, dan jangan lupa, kalau minjemin jangan minta imbuh. Imbuh itu riba. Iya. Iya, Oke. itu yang bikin riba ya. Dan jangan salah, misalkan nih ibu-ibu belilah bawang gini. Tambahin dikit lah. Ya. Ini riba loh. Banyak orang ngomong demikian. Bukan saya, tapi kemudian beberapa orang ngomong ini riba. Karena apakah yang situ ridho? Iya. Mungkin dalam hati gerutu yang jual. Kecewa. Itu udah zolim namanya. Lihatin, sebaik itulah konsep-konsep dari ekonomi syariah. Ya, adanya bagi hasil, adanya jual beli, dan semuanya transparan. Betul. Kira-kira kayak gitu. Ya kan? Jadi mudah-mudahan bisa dikasih sama orang lain, Siap. bisa diterapkan ke diri kita sendiri. Oke, siap. Ya, dan semuanya menjadi untuk hal-hal kebaikan, sesuatu yang hasanah sifatnya. Ya. Dan mungkin juga semoga aja sosialisasi tentang ekonomi syariah di Indonesia ini bisa lebih diperluas lagi mungkin ya. Iya, jadi pada itu dia yang saya bilang, kita ya dari kita sedikit demi sedikit nanti kemudian bisa berpengaruh ke orang banyak. Ingat satu hal, ekonomi syariah atau ekonomi berbasis Islam itu tidak hanya untuk orang Islam, karena itu pada dasarnya benefit ya, bermanfaat bagi yang melakukannya. Jadi bisa juga dengan saudara-saudara kita yang bukan Islam pula. Ya, karena itu sistem yang paling adil. Siap. Gitu kira-kira. Ya kan? Udah cukup jelas nggak? Siap. Dah, cukup. Oke, Terima kasih, silakan. Bang Roy. Terima kasih banyak Bang Roy. Oke, mudah-mudahan lancar Kita semuanya pamit ya. Siap, oke. Oke. Bang Roy. Yo. Bang Roy. Yo, assalamualaikum. Terima kasih, Bang Roy. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mantap, mantap, mantap. Insya Allah ekonomi syariah bisa berkembang di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim.